Hilliard. I got so much motherfucking design on right now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Auliana Bayu, tim 050. Di sini saya akan mewawancarai salah satu narasumber yang bernama Bintang Mardiati Zulfa. Nah, langsung saja di sini saya akan mewawancarai tentang efek media dan efek realitas media terhadap interaksi sosial masyarakat baik yang positif maupun negatif. Untuk pertanyaan yang pertama, menurut Mbak Bintang, efek media itu apa? Efek media itu menurut saya kesan yang terjadi dalam pikiran seseorang setelah melihat pesan yang disampaikan oleh media sosial atau media apapun itu yang memberikan informasi. Untuk yang pertanyaan kedua, bagaimana pengaruh media sosial terhadap kehidupan sehari-hari menurut Mbak Bintang? Pengaruh media sosial itu seperti kita jadi mudah untuk berinteraksi dengan banyak orang tanpa harus bertemu secara langsung contohnya, terus memperluas jangkauan, kemudian tidak mempermasalahkan jarak dan waktu untuk mengetahui informasi yang kita inginkan. Baik, pertanyaan yang ketiga, bagaimana cara mengatasi kecanduan media sosial? Harus mempunyai disiplin waktu, kemudian mencari hobi atau aktivitas baru supaya enggak terlalu ke-trigger untuk bermain HP terus memperbanyak aktivitas di luar rumah biar enggak bosan. Kayak gitulah. Baik. Pertanyaan yang keempat, menurut Mbak Bintang nih, apa dampak positif dan negatif media sosial bagi kehidupan? Nggak jauh beda sama pengaruh media sosial, kemudian kita jadi lebih bisa mengekspresikan diri sesuai hati kita atau memang mempermudah. Nah, sekarang kan bisa tuh income dari konten kreator, menjadi konten kreator itu salah satu dampak positif yang besar sih. Kalau dampak negatifnya tuh yang pertama, kita tuh lalai dengan waktu, kemudian malah sering berhubungan dengan orang yang jauh daripada orang yang dekat. Di samping kita kurangnya rasa peduli atau menjadi sikap acuh tak acuh, terus menjadi kecanduan internet, bisa saja menimbulkan konflik yang bisa ke arah salah paham ya antara satu dengan yang lain. Kemudian masalah privasi ya sedikit nggak gimana ya, sedikit nggak enak tentunya. Untuk pertanyaan yang kelima, bagaimana iklan televisi mempengaruhi perilaku konsumen menurut Mbak Bintang? Konsumen bisa melihat referensi lebih lanjut tentang apa yang dibutuhkan, kemudian menjadi apa ya, konsumen itu mempunyai kesadaran terhadap brand yang ditawarkan gitu. Jadi bisa memilih-milih mana yang dibutuhkan, mana yang tidak dibutuhkan. Terus juga bisa, kalau bisa tertarik dengan iklan tersebut kan malah bisa mengajukan UMKM. Saya Imam Atunisa, NIM 053. Dan pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana Mbak Bintang menanggapi informasi yang tidak akurat di media sosial? Menggali informasi lebih dalam, kemudian ditelitik dulu informasi tersebut dari situs yang mana. Kan biasanya kan terlihat mana yang situs valid maupun tidak valid. Terus kemudian ya nggak langsung percaya gitu aja, harus punya rasa keraguan untuk menanggapi sebuah berita. Seberapa viralnya kan juga berpengaruh. Ini pertanyaan yang selanjutnya yaitu apa dampak yang Mbak Bintang rasakan dari penggunaan media sosial secara terus-menerus? Lebih ke mengganggu kesehatan sih Mbak. Yang pertama mata, nanti bisa minus atau jadi rabun gitu kan. Terus yang kedua insomnia, malah jadi begadang karena kan terganggu jam tidurnya. Terus bisa depresi juga karena kurang melakukan kegiatan yang lain. Bagaimana Mbak Bintang menanggapi komentar yang negatif di media sosial? Dianalisis dulu Mbak. Terus kalau udah dianalisis, ya pokoknya sebijak mungkin lah kita
menyanggah dengan baik dulu, kalau enggak ya harus dengan fakta, ada referensinya, kita bicara seperti apa. Kalau enggak bisa diatasi ya udah biarin aja. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana Mbak Bintang menyikapi perbedaan antara realitas media sosial dengan realitas nyata? Dengan cara membatasi waktu penggunaan media sosial, kemudian menyaring atau memilih-milih konten yang ada di media sosial, terus membatasi pertemanan yang tidak perlu, terus membangun personal branding secara nyata tanpa ada unsur penipuan, jadi kan lebih real. Yep. Pertanyaan yang terakhir, bagaimana efek kenyataan media di wisata yang tidak sesuai dengan apa yang Mbak Bintang lihat dari media sosial dengan tempat aslinya? Membantu dengan mereview tempat tersebut di komentar orang. Biasanya kan kalau ada konten kreator mengupload konten, kemudian ada komentar itu lokasinya di mana Kak, terus review dong Kak. Lah pas review itu kita membantu review menurut kita tuh gimana. Jadi orang-orang tuh bisa melihat beberapa pendapat orang tentang tempat tersebut. Kan kayak gitu juga seleranya beda-beda. Terima kasih atas ketersediaan waktunya Mbak Binta pada siang hari ini. Dan cukup sekian dari saya dan Mbak Rizka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan melanjutkan pertanyaan dengan narasumber kedua yang bernama Anita. Prodi apa Kak? Oh, kalau saya itu prodi sejarah peradaban Islam. Oke, langsung saja di pertanyaannya. Iya, boleh. Yang pertama, menurut Kak Anita nih, bagaimana cara mengatasi kecanduan media sosial? Oke, baik. Kalau dilihat-lihat di untuk zaman sekarang, memang kalau terlepas dari media sosial itu susah banget ya. Mungkin bisa kalau kita tidur, Iya. ya itu bisa banget itu. Tapi kalau kita memang pengen membatasi sekali, itu kita ya minimal kita tuh ada kegiatan-kegiatan yang mana itu terjun langsung ke lapangannya gitu loh. Jadi kan pasti kita emang nggak memegang HP, nggak memegang sesuatu yang emang tidak berhubungan dengan media sosial. Contohnya, semisal kita ikut organisasi dan ada acara, nah itu biasanya kadang-kadang memang kita nggak memegang HP itu. Kemudian mungkin olahraga juga, karena memang juga kita kan, iya betul, mengisi waktu luang. Dan memang juga ada kalau kita HP-nya udah drop atau apa, itu kan mesti dicas dan tidak pakai. Kalau untuk saya sendiri memang membatasinya itu dengan kegiatan-kegiatan yang ada, kegiatan-kegiatan betul sekali. Baik, yang kedua, apa dampak media sosial bagi kehidupan, positif sama negatifnya menurut Kak Anita? Emang ini menurut saya ya, itu tuh ini ya, karena memang untuk saat-saat ini memang media sosial itu sangat berguna banget. Ibaratnya itu kayak masa depannya kita banget, karena kita apa-apa itu ya di situ semua. Nah, tapi memang negatifnya itu kita tuh jadi tidak terlepas dari media sosial, bahkan kita itu menjadi kecanduan dalamnya. Bahkan sampai ada Down syndrome gara-gara nggak lepas dari HP gitu. Kadang ada yang sampai benar-benar emang udah kecanduan banget, tangannya itu sampai ya masih mengikuti pas dia aktif tadi HP-nya itu. Yang memang negatifnya, dampaknya emang seperti itu. Terkhusus kalau masih kecil juga ya. Memang sekarang tuh anak-anak itu udah memegang HP ya, anak kecil betul sekali. Nah itu memang dampaknya itu besar banget. Dimana seharusnya mereka belum tahu, tapi udah tahu dengan gaya-gaya. Mungkin ya, nggak mungkin memang di negara kita anak-anak kecil udah tahu segalanya loh. Bahkan untuk etik kepada orang dewasa pun itu udah kurang sekali. Ya, gara-garanya mungkin itu dampak negatifnya sih. Kalau dampak positifnya? Kalau dampak positifnya itu kita tuh apa jadi mudah ya? Mudah mencari informasi. Iya betul sekali. Kalau kita pengen mencari ini, oh tinggal nyari. Kalau kita pengen ini, oh tinggal nyari. Yang lagi viral apa, yang itu apa, dan kita kan juga masih kuliah ya.
kita mau mencari apapun itu juga udah gampang, nggak usah nyari-nyari ribet-ribet kayak Ibaratnya tadi. kita bisa ngikut tren gitu ya. Iya, betul sekali. Jadi mengikuti tren itu juga ya perlu bagi kita. Oke, untuk yang ketiga, bagaimana menurut Mbak Anita menanggapi informasi yang tidak akurat di media sosial atau contohnya hoax gitu? Oh, hoax. Iya. Betul. Memang kalau hoax ini kan memang di Indonesia ya khususnya emang kalau dibilang zaman sekarang itu lambe-lambe turah gitu ya. Nah itu memang sangat disayangkan sekali ya gitu. Tapi menurut saya sendiri kalau media sosial apa tadi pertanyaannya Yang ya, menanggapi yang informasi hoax. yang tidak akurat atau Iya. hoax. Semisal kita mencari informasi ini nggak jelas informasinya dari mana, semisal itu dari website yang nggak resmi, itu pasti udah hoax sekali. Nah, sekalipun itu kita mengikutinya yang udah resmi, sekalipun kita beracuan ke situ, berarti itu udah legal, maksudnya kita udah percaya gitu loh. Tapi kalau kita cuma mengandalkan baca cuma website yang nggak tentu itu resmi atau enggaknya, itu memang pasti hoaxnya itu banyak gitu. Apalagi memang sekarang itu di warga Indonesia sendiri itu banyak sekali ya kalau apa ya netizen gitu kan. Kadang-kadang kita bingung yang kita percaya itu yang mana, yang ini atau yang itu ya. Itu memang pintar-pintarnya kita memilah-milah sih, milah-milah terus ini informasinya itu dari mana dulu, terusnya dari mana, ini dari apa dulu terus tidak betul. Biar kita tuh tahu, oh ini emang nggak hoax, ini yang hoax. Iya. Baik, untuk yang keempat, apa dampak yang Mbak Anita rasakan dari penggunaan media sosial secara terus-menerus? Emang dampaknya menurut saya sendiri 1 jam menggunakan HP itu dampak dari tubuh kita ya, kesehatan itu emang nggak baik ya, terutama untuk kesehatan mata. Memang kemarin-kemarin saya memang lagi sibuk-sibuknya dan memang harus menggunakan HP dan laptop, itu mata itu sangat mempengaruhi ya. Bahkan kemarin tuh sempat agak sedikit rabun, tapi karena langsung teratasi dengan ya makan sayuran gitu, jadi alhamdulillah udah enggak. Memang dampaknya itu sangat berasa sekali untuk kesehatan kita, tapi memang kalau dari saya dari kesehatan banget yang sangat mempengaruhi banget. Iya. Oke, yang terakhir yaitu bagaimana efek kenyataan media di wisata yang tidak sesuai dengan yang Kak Anita lihat di media sosial dengan tempat aslinya. Contohnya di Instagram atau di YouTube yang wisatanya wah menarik sekali, sedangkan kita datang ke tempat wisatanya nggak sesuai ekspektasi gitu ya. Tapi emang beberapa kali saya juga seperti itu. Pernah saya ingin ke sesuatu tempat, nah udah nih kayak gini, oh bagus ya, pas datang ke tempatnya ternyata enggak. Nah itu memang teknologi AI kan sekarang kan udah tinggi ya, udah canggih juga. Nah jadi ketika kita emang lihat, apalagi sekarang apa ya, sekarang kan udah teknologi udah canggih, HP pun udah ya mereknya udah oke kan sekarang, tuh kameranya udah bagus. Emang itu untuk apa ya, mengelabui para pendatang, para wisata iya. Jadi memang menurutku ini ya untuk kita sebagai orang wisata pengen ke tempat sesuatu yang pengen dituju, memang itu sedikit yang nggak sedikit pasti kita kecewa. Tapi memang untuk memilihnya ini benar atau enggak, mending kita tanya langsung aja sama orang yang udah pernah kesana. Kayak gitu pasti kan ada komen. Bisa lihat dari komen-komen gitu ya. Dari komen-komenan. Ini sesuai apa enggak itu pasti kan banyak. Itu sih biasanya kalau aku lihatnya dari komen-komenannya. Tapi untuk Kak Anita seringkali seperti itu apa tidak? Sering banget emang. Kadang-kadang ya Allah gitu. Emang kalau di sosmed itu harus yang wow gitu ya. Iya. Emang mungkin difilter apa di gimana yang gitu biar menarik perhatian orang. Iya, dampak yang memang harus mempromosikan sebenarnya kita ya. Masa kita mau mempromosikan apa adanya kan memang ya enggak menarik perhatian orang. Iya betul gitu. Terima kasih banyak. Mungkin itu pertanyaannya. Terima kasih atas waktunya. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.